Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 211, Bantu Luli. Patriark 7 dan Liu Yi bergegas menuju Pulau Goddawn, menaiki kapal perang mereka dengan kecepatan tinggi, lalu berteleportasi ke kota penjara surga. Ketika mereka akhirnya sampai di kamar dagang penjara surga dan bertemu kepala pelayan Bai, mereka diberitahu bahwa Nyonya Yan berada di Gunung Kaisar Bai. Status mereka tidak cukup untuk diizinkan bertemu dengan Nyonya Yan meskipun mereka bersikeras. Setelah mereka menjelaskan apa yang telah terjadi, kepala pelayan Bai terkejut sehingga ia segera membawa keduanya untuk menemui Nyonya Yan di Gunung Kaisar Bai. Nyonya Yan sedang duduk di pavilion luar. Dia tidak mengatakan apapun setelah mendengar cerita dari Patriark 7 dan Liu Yi. Namun, alisnya yang cantik berkerut. Liu Yi dan Patriark 7 tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka menunggu beberapa saat sebelum Nyonya Yan akhirnya membuka mulutnya. Baiding minta Su Chen untuk mengirim seseorang untuk mengejar Luli dan melihat apakah mereka bisa menangkapnya. Jika ya, hentikan dia dan katakan padanya untuk kembali dan menemuiku. Seorang pria muncul dari sudut dan menghilang lagi setelah mengangguk. Saat itulah Nyonya Yan melihat Liu Yi dan Patriark 7. Kembalilah sekarang. Jika Luli benar-benar ingin mati, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya melakukan bagianku, tetapi sisanya terserah Tuhan. Pulau Blood Evil tidak jauh dari kerajaan bela diri surga dan si bungkuk Tian cepat. Akan terlambat bahkan jika aku pergi sendiri. Semuanya bergantung pada keberuntungannya sendiri. Patriark 7 dan Liu Yi merasa ada yang salah saat melihat ekspresi acuh tak acuh Nyonya Yan. Sepertinya, Nyonya Yan marah pada Luli lagi baru-baru ini. Dia tidak mengirim siapapun dari keluarga Bai, tetapi hanya mengirim pesan kepada Su Chen. Apakah dia bisa menyusul Luli? Namun mereka takut untuk bicara lebih banyak. Mereka pergi setelah membungkuk hormat kepada Nyonya Yan. Kepala pelayan Bai meminta seorang pembantu untuk mengantar mereka ke Gunung Kaisar Bai. Nyonya, setelah mereka pergi, kepala pelayan Bai bertanya dengan cemas, Anda akan meninggalkan Luli sendirian? Tentu saja tidak. Nyonya Yan menatapnya dan berkata, bukankah aku baru saja meminta Baiding untuk mengirim pesan kepada Su Chen? Apakah kamu ingin aku menjemputnya kembali? Kepala pelayan Bai mengusap jenggotnya dengan malu. Dia jelas tahu bahwa jika Nyonya Yan benar-benar menginginkan Luli kembali, dia mampu. Selama dia pergi ke Patriark Balai Pramuka untuk menempatkan semua pramuka keluarga Bai yang tersebar di sisi timur laut Danau Pulau Seribu, kemungkinan mereka akan mendapatkan Luli kembali. Sebaliknya, dia hanya meminta Su Chen untuk mengirim seseorang untuk mengejar Luli. Mengandalkan keluarga Su, kemungkinan menemukan Luli jauh lebih rendah. Kepala pelayan Bai tiba-tiba tercerahkan melihat Nyonya Yan duduk santai di sana. Jadi sepertinya Nyonya Yan tidak begitu peduli dengan kehidupan Luli sekarang karena dia pikir dia tidak akan bergabung dengan keluarga Bai. Sepertinya begitu. Sudah setengah bulan sejak Luli kembali dari Gunung Kaisar Bai. Dia pasti sudah datang sejak lama jika ingin bergabung dengan keluarga Bai. Keluarga Bai, penguasa Danau Seribu Pulau, ingin merekrut seseorang. Selain para murid keluarga tingkat keempat, yang lain pasti sangat ingin bergabung tanpa ragu-ragu. Banyak prajurit yang ingin bergabung dengan keluarga Bai, tetapi Luli perlu mempertimbangkannya dalam waktu yang lama. Keluarga Bai adalah penguasa tertinggi Danau Seribu Pulau. Kekuatan apapun harus memperlakukan anggota keluarga Bai dengan hormat. Keluarga Bai memiliki banyak sumber daya, lingkungan terbaik untuk berkultivasi, dan keterampilan suan tingkat atas, yang menjadikan keluarga Bai sebagai yang terkuat di Danau Seribu Pulau, dan bahkan Gurun Utara. Karena itu, Luli mengatakan bahwa dia butuh waktu untuk berpikir, itu jelas sebuah alasan. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan keluarga Bai. Bakat yang tidak dapat dimanfaatkan akan meredam antusiasme Nyonya Yan. Tidak mungkin baginya untuk memobilisasi balai pramuka keluarga Bai hanya untuk Luli. Mengirim pesan kepada Su Chen adalah tindakan yang cukup agung. Kepala pelayan Bai membungkuk dan pergi setelah dia mengetahuinya. Nyonya Yan membiarkannya pergi tanpa memandangnya. Ketika kepala pelayan Bai pergi, Nyonya Yan mengambil sebuah piala, mengocoknya, menatap ke utara dan berkata pada dirinya sendiri, Luli, kamu tidak ingin bergabung dengan keluarga Bai dan kamu punya nyali untuk meninggalkan Danau Seribu Pulau. Aku ingin melihat apakah kamu bisa melakukannya kali ini. ... Kakek 7, apa yang harus kita lakukan? Liu Yi dan Patriark 7 diteleportasi kembali. Mereka bergegas menuju kota penjara surga. Dalam perjalanan, Liu Yi berkata dengan cemas, saya rasa Nyonya Yan tidak bersedia membantu. Patriark 7 tampak muram. Ia berkata sambil mendesah, apalagi yang bisa kita lakukan?
Satu-satunya keluarga di Danau Seribu Pulau yang dapat memiliki kesempatan untuk melawan keluarga Yu adalah keluarga Bai. Jika Nyonya Yan tidak ingin membantu, maka bahkan Tuhan pun tidak dapat menyelamatkan Luli sekarang. Semoga saja ia tidak diperhatikan oleh keluarga Yu. Cahaya di mata Liu Yi meredup. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada keluarga Liu jika Luli meninggal. Setidaknya tanpa liontin gigi hewan, akan sulit bagi keluarga Liu untuk menanam buah ulat darah, akar netherwort, atau ganoderma peri api yang berkualitas. Tampaknya Luli telah menyinggung banyak orang. Begitu Luli pergi, apakah mereka semua akan melampiaskan amarah mereka pada keluarga Liu? Keluarga Liu kemungkinan besar akan berubah menjadi abu dalam sekejap, dilihat dari kekuatan mereka yang lemah. Ketika Liu Yi sedang asyik dengan pikirannya yang liar, mereka telah sampai di gerbang kota penjara surga. Ketika keduanya berjalan keluar kota, kebetulan ada kereta kuda yang lewat. Kereta itu sangat mewah, ditarik oleh 2 ekor kuda jantan yang tampan. Patriark 7 dan Liu Yi sibuk dengan pikiran mereka sehingga mereka tidak menyadarinya. Mereka hampir tertabrak kereta itu. Wus gelombang. Untungnya, Patriark 7 akhirnya sadar dan menyeret Liu Yi ke samping. Liu Yi menatap ke dalam kereta, bertanya-tanya siapa yang berlari begitu cepat itu. Apakah orang itu mencoba membunuh seseorang? Desis, mendesis gelombang. Kereta berhenti tiba-tiba. Tirai diangkat. Wajah cantik sehalus porselen muncul. Dia menatap Liu Yi dan bertanya, "Bukankah kalian yang bekerja untuk Luli? Apa yang kalian lakukan di sini?" Bai Xiaosuang. Sekali lihat, kemarahan Liu Yi langsung hilang. Setelah dipikir-pikir lagi, dia yakin bahwa satu-satunya orang yang berani berkeliaran dengan kereta seperti ini di kota penjara surga adalah wanita muda manja ini. "Suang ada apa?" Suara lembut terdengar. Bai Qiuk tampaknya juga berada di kereta. Patriark 7 dan Liu Yi saling memandang. Mata mereka berbinar saat mereka mengingat bahwa Luli telah menyelamatkan nyawa si kembar di makam Raja Naga. Bisakah mereka meminta bantuan si kembar? Patriark 7 sangat pintar meskipun usianya sudah lanjut. Dia melihat ke arah para pengawal di luar kota, menangkupkan tinjunya ke arah si kembar dan berkata, "Saya Liu Rufeng." "Salam, Nona Xiaosuang, Nona Qiuk. Kami di sini untuk menyampaikan pesan dari pemilik pulau. Tapi, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara." Wajah Bai Xiaosuang menghilang di dalam kereta. Wajah yang sama dan menakjubkan muncul. Dia menatap Liu Yi dan berkata, "Biarkan nona muda ini naik ke kereta dan kita bisa bicara." Liu Yi sangat gembira. Dia menaiki kereta kuda. Bai Xiaosuang bahkan meminta pengemudinya untuk berbalik dan kembali ke kota. Patriark 7 mengikuti mereka sepanjang jalan. Celepuk. Begitu dia masuk ke kabin, Liu Yi berlutut di hadapan Bai Xiaosuang dan Bai Qiuk. Dia memohon dengan cemas, "Tolong selamatkan pemilik pulau kami. Jika kalian tidak membantu, dia akan mati." Kabin itu sangat luas. Bai Qiuk dan Bai Xiaosuang sedang duduk di sofa dengan kaki disilangkan, menyeruput teh dengan santai. Setelah mendengar kata-kata dari Liu Yi, ekspresi kedua saudara kembar itu berubah. Bai Qiuk langsung bertanya, "Jangan khawatir nona muda. Luli adalah teman kami. Kami pasti akan membantu. Ceritakan detailnya terlebih dahulu." Liu Yi merasa seperti melihat harapan setelah menatap mata Bai Qiuk yang berbinar dan ekspresinya yang tulus. Liu Yi segera menceritakan semuanya kepada mereka, termasuk tentang pertemuannya dengan Nyonya Yan dan tentang Nyonya Yan yang mengirim Su Chen. Bai Qiuk tidak mengatakan apapun setelah ini. Bai Xiaosuang mulai tidak sabar. Dia berkata dengan cemas, Luli memang idiot. Bagaimana dia bisa begitu impulsif? Bibi kita juga jahat. Mengapa dia tidak meminta bantuan Paman Lima? Jika Paman Lima mengerahkan sumber daya dari Balai Pramuka, mereka akan menghentikan Luli. Kakak, bagaimana kalau kita pergi dan memohon pada Paman Lima? Itu tidak akan ada gunanya. Bai Qiuk menggelengkan kepalanya dan mendesah. Paman Lima bukanlah orang yang fleksibel. Luli tidak membalas pesannya selama 20 hari. Para leluhur keluarga kita menjadi tidak senang karenanya. Paman Lima tidak akan peduli dengan masalah ini. Kurasa tidak ada seorang pun yang bisa kita minta tolong kali ini, bahkan leluhur kita. Terlebih lagi, bahkan jika para pengintai dapat menemukan Luli, apakah menurutmu mereka dapat menghentikannya? Api harapan Liu Yi telah padam. Jadi tampaknya kedua saudari itu tidak akan banyak membantu. Berdasarkan karakter Luli, dia tidak akan mendengarkan bahkan jika beberapa pengintai berhasil menemukannya. Namun,
Apa yang dikatakan Bai Qiu selanjutnya membuat Liu Yi bersemangat. Bai Qiu tersenyum lembut dan berkata kepada Bai Xia Suang, satu-satunya yang dapat membantu Luli sekarang adalah kita. Suang, apakah kamu memiliki keberanian untuk pergi ke kerajaan bela diri langit? Ayo kita pergi dan membantu Luli untuk membunuh orang. Mari kita membuat keluarga Yu dalam masalah. Bab 212, hancurkan kota Kaisar Yu. Setelah keterkejutan awalnya, Bai Xia Suang melambaikan tangannya yang halus dengan gembira dan berkata, baiklah, ayo pergi. Jika kau berani pergi, aku juga akan pergi. Luli telah menyelamatkan nyawa kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menolongnya. Baiklah kalau begitu. Ayo kita pergi ke Pulau Dewa Bawah sekarang dan kita akan terbang ke kerajaan bela diri surga. Bai Qiu tampak bertekad. Ia menatap Liu Yi dan berkata, apakah kamu berani ikut dengan kami? Kami butuh seseorang untuk menunjukkan Kabupaten Wuling kepada kami. Ya, saya bersedia, Liu Yi berkata dengan tegas. Tanpa membuang waktu lagi, Bai Qiu meminta pengemudi kereta untuk mengarahkan kereta ke kota. Patriark 7 mengikuti mereka sepanjang jalan. Bai Qiu membawa Bai Xia Suang dan Liu Yi turun dari kereta dan melangkah ke dalam formasi teleportasi segera setelah mereka tiba di alun-alun. Liu Yi meminta Patriark 7 untuk pergi bersama mereka. Bai Qiu memberi perintah untuk mulai berteleportasi. Berdengung, seberkas cahaya putih keluar dan keempatnya tiba di kota dewa. Bai Qiu berkata begitu mereka meninggalkan formasi teleportasi, kita harus meninggalkan kota sekarang. Bai Qiu bergegas maju bersama Bai Xia Suang, yang tampak bersemangat seperti pencuri yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Liu Yi dan Patriark 7 mengikuti di belakang mereka. Berdengung. Tidak lama setelah mereka meninggalkan kota, Bai Qiu menoleh pada Bai Xia Suang dan berkata, Suang, keluarkan kereta perangmu. Segera gelombang. Cincin di tangan Bai Xia Suang menyala saat sebuah kereta perang ungu kecil keluar. Kemudian berubah menjadi kereta perang besar dan glamor, melayang tertiup angin di udara. Pergi. Sambil meraih Liu Yi, Bai Qiu terbang ke langit dengan Bai Xia Suang di belakang mereka. Kereta perang itu berkilauan saat melesat ke arah barat laut seperti bintang jatuh. Tak lama kemudian, kereta itu berubah menjadi titik hitam kecil di kejauhan. Sebuah perisai menutupi seluruh kereta perang. Liu Yi berdiri di dalam kereta perang, tidak merasa gelisah, seolah-olah dia hanya duduk di sebuah perahu besar. Dia menatap Bai Qiu dan Bai Xia Suang dengan bingung lalu bertanya, Nona, apakah kita akan mencari Luli seperti ini? Bai Qiu tersenyum lembut sementara Bai Xia Suang memutar matanya. Lalu bagaimana kita bisa ke sana kalau tidak seperti ini? Naik kapal akan sangat lambat, jadi bagaimana kita bisa mengejar Luli? Tidak, bukan itu yang kumaksud. Liu Yi buru-buru menjelaskan, maksudku, apakah kau perlu membawa seseorang bersamamu? Kita hanya bertiga. Bahkan jika kita menemukan pemilik pulau. Beberapa kata tidak terucap karena takut, tetapi niat Liu Yi terucapkan. Tentu saja, Bai Qiu dan Bai Xia Suang sangat berbakat. Berada di tahap tengah alam kolam jiwa dan memiliki garis keturunan tingkat ke-7. Meski begitu, kemungkinan besar Luli akan ditemukan oleh keluarga Yu. Begitu itu terjadi, keluarga Yu akan mengirimkan prajurit kuat dari alam roda takdir dan alam abadi. Su Chen tidak akan berguna, apalagi Bai Qiu dan Bai Xia Suang. Haha, Bai Qiu menjelaskan sambil tersenyum, tadi aku sudah mengatakan bahwa para tetua di keluargaku kesal dengan Luli. Tidak ada yang mau menolongnya bahkan jika kami mengemis. Status kami di keluarga sangat tinggi. Meskipun begitu, kami tidak punya hak untuk mengerahkan prajurit yang kuat. Karena itu, hanya kami bertiga yang bisa pergi. Liu Yi terkejut. Apa yang bisa mereka lakukan? Pergi melihat neraka? Tidak. Kedua saudari itu adalah mutiara dari penjara orang tua surga. Mungkin tidak ada yang berani menyentuh mereka, tetapi itu adalah hal yang berbeda bagi Liu Yi. Santai. Mendeteksi perubahan ekspresi Liu Yi dari gembira menjadi muram, Bai Qiu menghiburnya. Selama kita ada di sana, para pejuang tangguh dari keluarga kita tentu akan ada di sana. Dengan begitu, Luli akan aman. Hah? Liu Yi bingung sejenak, lalu matanya berbinar saat dia mulai mengerti. Benar. Kedua saudari kembar itu adalah gadis-gadis berharga dari penjara orang tua surga dan masa depan keluarga Bai. Bagaimana mungkin keluarga Bai akan duduk diam dan membiarkan kedua saudari kembar itu pergi mempertaruhkan nyawa mereka sendirian? Mungkin saja para prajurit kuat dari keluarga Bai akan segera berangkat. Bahkan penjara orang tua surga kemungkinan akan bergerak. Terima kasih.
Liu Yi sekali lagi berlutut. Bai Qiu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu berterima kasih kepada kami. Luli telah menyelamatkan hidup kami. Ini bukan apa-apa. Terlebih lagi, para prajurit kerajaan bela diri langit seharusnya tidak melukai kami. Yang paling saya khawatirkan adalah apakah kami akan dicegat oleh para prajurit kuat dari keluarga Bai terlebih dahulu. Oleh karena itu, begitu kami keluar dari Danau Pulau Seribu, kami akan mengubah arah. Hehe gelombang. Wajah Bai Siasuang dipenuhi dengan kegembiraan, seperti seorang gadis kecil yang memberontak dan melarikan diri dari rumah. Dia berkata dengan tenang, jangan khawatir, saudari. Kecepatan kereta perangku sangat cepat. Pada saat keluarga menyadari apa yang sedang terjadi, kita akan segera keluar dari Danau Pulau Seribu. Mereka tidak dapat menghentikan kita. Ya. Liu Yi menganggukkan kepalanya, merasa bersemangat. Selama para pejuang tangguh dari keluarga Bai dapat memberikan dukungan, Luli pasti dapat bertahan hidup. Swish gelombang. Seorang kapten pengintai sedang bergegas di Gunung Kaisar Bai. Tak lama kemudian, ia mencapai paviliun luar. Ia berlutut kepada Nyonya Yan dan melaporkan, Nyonya, saya baru saja mendapat informasi bahwa Nyonya Qiu dan Nyonya Siasuang pergi ke Kota Dewa dan kemudian mereka terbang ke arah barat laut dengan kereta perang mereka. Apa? Nyonya Yan tiba-tiba berdiri dengan ekspresi marah. Dia berteriak, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku sekarang. Pramuka itu melaporkan, saya tidak tahu. Saya mendengar kedua wanita itu baru saja kembali dan mereka bertemu dengan dua prajurit keluarga Liu. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi kedua wanita itu segera membawa kedua prajurit itu ke formasi teleportasi dan pergi ke Kota Dewa. Sekarang mereka terbang ke arah barat laut. Apakah kedua gadis itu menjadi gila? Nyonya Yan cukup pandai untuk mengetahui apa yang dipikirkan dan akan dilakukan Bai Qiu dan Bai Siasuang. Dia mendidih karena marah. Laporkan kepada Patriark 5 sekarang juga dan biarkan dia mengirim beberapa pengintai untuk menghentikan gadis-gadis itu. Jika ada yang menemukan mereka, beritahu mereka bahwa jika mereka tidak kembali, maka jangan panggil aku bibi mereka lagi. Ya, pramuka itu melarikan diri. Nyonya Yan mondar-mandir di paviliun untuk beberapa saat, tetapi pikirannya masih belum tenang. Dia segera pergi dan berlari menuju benteng besar yang terletak di halaman belakang. Setelah dia tiba, Nyonya Yan langsung berlari masuk tanpa memberitahu siapapun tentang kedatangannya terlebih dahulu. Di dalam aula utama ada seorang lelaki tua berjubah elegan, sedang minum teh. Penampilan lelaki tua itu sangat khas. Rambut dan kumisnya berwarna hitam, tetapi alisnya putih. Penampilannya tidak serasi. Lelaki tua berjubah elegan itu melihat Nyonya Yan masuk dengan tergesa-gesa. Alisnya yang putih dan panjang berkerut saat ia bertanya, Yan apa yang terjadi? Apa terburu-buru? Nyonya Yan berkata dengan getir, Paman Luli, si idiot itu, pergi ke kerajaan bela diri langit, mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sekarang, setelah Qiu dan Siasuang mendengarnya, mereka mengejarnya dengan kereta perang mereka. Mereka akan keluar dari Danau Seribu Pulau paling lama dalam waktu 2 jam. Hah? Lelaki tua beralis putih itu tentu saja adalah orang kedua terkuat di keluarga Bai Si. Ia meletakkan cangkir tehnya dan berteriak, sungguh tidak tahu sopan santun. Apakah kedua gadis itu sudah tidak terkendali? Nyonya Yan menghela napas dan berkata, makam kakek Luli telah digali. Dan ada paman buyut ke-6 yang telah terbunuh, dan jasadnya kini tergeletak di alam liar. Jelas, ini adalah rencana keluarga Yu untuk memancing Luli keluar dari Danau Seribu Pulau. Sekarang Luli tidak tertarik melayani keluarga Bai, aku tidak ingin repot-repot mengurusi hidupnya. Namun masalahnya sekarang adalah kedua gadis itu mengejarnya. Kurasa para pengintai tidak akan mampu menghentikan mereka. Saudara Leng telah membunuh 2 kepala keluarga Yu, dan Yu Feijia meninggal karena prajurit misterius itu. Bagaimana jika keluarga Yu diam-diam melakukan sesuatu pada Suang dan Qiu? Tantang mereka. Alis putih Bai Si terangkat, seperti 2 pedang yang terhunus dari sarungnya. Ia diselimuti oleh ki dan energi yang mengesankan. Ia melanjutkan dengan marah, aku sendiri yang akan menghancurkan kota Kaisar Yu jika keluarga Yu berani melakukan apapun pada kedua putri kecilku. Nyonya Yan bertanya setelah berpikir sejenak, Paman apakah menurutmu kita harus memberitahu leluhur kita? Tidak. Bai Si menjawab setelah mempertimbangkan beberapa saat sambil melangkah keluar. Dia berteriak di depan pintu, kirimkan perintahku, suruh Bai Leng pergi bersamaku ke kerajaan bela diri langit, bawa 10 leluhur alam abadi bersamanya.
Jika Yu Huaxian ingin bermain, maka aku akan ikut bermain. Aku tantang dia. Bab 213, pergi ke sana seterbuka siang hari. 2 mil di bawah danau Pulau Seribu, 2 orang bergerak cepat seperti 2 ekor ikan. Di bawah kaki mereka, ada roda takdir 7 warna. Roda itu adalah seorang tetua bungkuk dan seorang pemuda berjubah biru kehijauan. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah Luli dan si bungkuk Tian. Setelah mereka meninggalkan Pulau Blood Evil, Luli meminta si bungkuk Tian untuk menyelam ke dalam air. Mungkin lebih lambat, tetapi akan lebih tersembunyi dan aman. Ketika roda takdir digunakan untuk terbang, kecepatannya tidak lebih lambat dari kereta perang ungu emas milik Bai Xiaoshuang. Hambatan di dalam air tidak akan membuat banyak perbedaan. Ada banyak binatang suan di danau, tetapi semuanya adalah binatang tingkat rendah. Begitu si bungkuk Tian melepaskan ki dan energinya, tidak ada binatang suan yang berani bergerak mendekat. Kali ini Luli bertindak berdasarkan dorongan hati, tentu saja, tetapi dia belum kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Dia jelas mengerti bahwa ancaman terbesar baginya sekarang adalah keluarga Yu, yang berarti dia berusaha keras untuk menyembunyikan dirinya. Keluarga Yu tidak dapat menemukan keberadaannya. Tentu saja, Luli telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa ini adalah jebakan yang dipasang oleh keluarga Yu. Namun, dia melanjutkan tanpa ragu-ragu. Banyak hal dalam hidup seseorang yang harus diurus, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Misalnya, Luli ingin mengumpulkan tulang-tulang kakeknya dan menguburkan jenazah paman keenamnya. Luli tidak akan bisa merasa tenang jika dia tidak melakukan ini. Itu akan lebih menyedihkan daripada kematian itu sendiri. Luling telah mengajarkan banyak prinsip kepada Luli sejak ia masih muda, di antaranya bakti kepada orang tua adalah yang paling penting. Meskipun ia tidak pernah melihat orang tuanya, Luli tidak pernah marah kepada mereka. Tanpa kedua orang tuanya, dia tidak akan lahir. Tanpa kakeknya, yang merupakan kerabat dekatnya, ibunya tidak akan ada. Pada saat ini, tubuh dan tulang kakeknya digali dan disebar di alam liar. Wajar saja jika Luli tidak tahu hal ini, tetapi sekarang setelah dia tahu, dia akan menjadi orang yang paling tidak berbakti di dunia ini jika dia tidak melakukan sesuatu. Luling tidak akan menganggapnya sebagai saudaranya lagi jika dia tahu. Jika ibunya masih hidup, bagaimana dia bisa menghadapinya? Luling telah mengatakan kepadanya bahwa seorang pria haruslah layak menyandang namanya, memiliki semangat pantang menyerah, berpegang teguh pada prinsipnya, dan tidak pernah goyah dalam hal-hal penting. Melakukan sesuatu dengan mempertaruhkan nyawa akan menjadikan seorang pria sejati, pria dengan semangat pantang menyerah. Oleh karena itu, Luli tidak pernah ragu-ragu. Dia tidak mengatakan apapun di sepanjang jalan, tenggelam dalam pikiran tentang bagaimana cara tiba di Kabupaten Wuling secara diam-diam tanpa ditemukan oleh pengintai keluarga Yu. Bagaimana dia harus menghadapinya jika ini adalah jebakan keluarga Yu? Luling telah mengatakan kepadanya bahwa ia tidak boleh menyerah meskipun masalah itu hampir mustahil untuk ditangani. Situasinya sekarang belumlah yang terburuk. Luli, tentu saja, harus terus berpikir, membuat rencana ke depan untuk mengurangi kemungkinan bahaya ke tingkat yang paling rendah. Tidak seorang pun ingin mati. Ia memiliki terlalu banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan. Luli dapat bertahan di dalam air selama 1 jam dengan menggunakan energi suannya. Setiap 1 jam, ia harus keluar dan bernapas. Si bungkuk Tian dapat menahan napas lebih lama. Ketika Luli keluar untuk bernapas lagi, dia bertanya pada si bungkuk Tian, apakah kamu punya rencana bagus agar kita bisa tiba di daerah Wuling secara diam-diam tanpa ketahuan oleh keluarga Yu? Tian si bungkuk juga telah memikirkan hal ini sepanjang jalan. Sekarang dia tidak bisa menolak perintah Luli, tentu saja, dia akan menghabiskan waktu untuk mempertimbangkan masalah ini agar tetap hidup. Si bungkuk Tian berkata dengan serius, mengambil jalan memutar. Mari kita mengambil jalan memutar sebelum memasuki daerah Wuling. Pada saat yang sama, kita perlu melakukan beberapa bentuk penyamaran. Aku dapat menggunakan keterampilan menyusut untuk mengubah penampilanku. Tuan, Anda dapat menemukan beberapa pewarna untuk mengubah warna rambut Anda dan menggunakan beberapa penyamaran. Dengan begitu, kecil kemungkinan kita akan ketahuan. Tentu saja, ini hanya dapat berhasil jika ini bukan konspirasi keluarga Yu. Jika tidak, kita akan tetap jatuh ke dalam perangkap mereka tidak peduli berapa banyak metode yang dapat kita rancang. Pada akhirnya, kita masih harus pergi ke daerah Wuling. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Ayo pergi. Luli berpura-pura tidak mendengar beberapa kalimat terakhir si bungkuk Tian. Ia mengatakan satu hal lagi sebelum masuk ke dalam air lagi.
jika itu terbukti mustahil dan keluarga Yu mengirimkan prajurit dari alam abadi, pergilah. Aku akan melarutkan jejak pada jimat giok itu sekarang juga. Terima kasih, Guru. Melarutkan jejak pada jimat giok akan menyebabkan kematian cacing jiwa di kepala si Bungkuk Tian dan akibatnya kebebasannya. Peluang hidup si Bungkuk Tian meningkat pesat dengan cara ini. Pulau Blood Evil terletak di sisi barat laut Danau Tosan Island. Meninggalkan Danau Tosan Island dengan perahu akan memakan waktu 2 hari. Kecepatan kapal perang tidak cukup cepat. Kecepatan roda takdir lebih dari 10 kali lebih cepat daripada kecepatan kapal perang. Hanya dalam waktu 2 jam, Luli dan si Bungkuk Tian telah sampai di daratan. Retak, retak, retak. Tian si Bungkuk berkeliling dan menjelajah, memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Kemudian tulang-tulangnya mulai retak. Punggungnya tegak, membuatnya tampak lebih tinggi, dan tulang-tulang di wajahnya terangkat lebih tinggi. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Skill menyusut, luar biasa. Bisakah aku mempelajarinya? Pikiran Luli menjadi lebih luas. Dia menatap Tian si Bungkuk dengan penuh semangat. Jika dia bisa mempelajari ini, mereka bahkan bisa berjalan dengan angkuh menuju Kabupaten Wuling. Kamu bisa, tapi butuh waktu. Si Bungkuk Tian berkata sambil tersenyum kecut, saya memperoleh keterampilan rahasia kuno ini dari sebuah situs bersejarah. Butuh waktu 3 tahun untuk mempelajarinya agar saya dapat menguasainya. Saya tahu, Tuan, bahwa Anda cerdas, tetapi Anda masih membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun. Sudahlah. Luli melambaikan tangannya dengan kecewa. Kemudian dia mengeluarkan jubah hitam dari cincin interspatialnya dan berganti pakaian. Dia menutupi wajah dan kepalanya dengan selembar kain hitam, hanya menyisakan matanya yang terbuka. Kemudian dia bertanya, bagaimana kita sekarang? Mengambil roda takdir? Petik 2 petik 2. Tian si Bungkuk menyentuh hidungnya, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Kita akan ketahuan dalam waktu kurang dari setengah hari jika kita masuk langsung. Kita harus tetap di alam liar tanpa mendekati kota manapun. Aku akan menggendongmu. Oke. Si Bungkuk Tian telah mencapai alam roda takdir, jadi jiwanya sangat kuat, yang memberinya persepsi yang kuat. Dia dapat dengan mudah menemukan pengintai tingkat rendah. Dibawa olehnya akan lebih cepat dan aman. Tian si Bungkuk meraih Luli di tangannya dan melesat maju dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka menghilang di antara sekelompok gunung. 1 jam setelah mereka pergi, sebuah kereta perang ungu melaju sejauh 31 mil ke arah timur menuju tempat Luli mendarat. 3 orang wanita muda berada di kereta perang ini. Seorang wanita muda yang cantik berdiri di garis depan berteriak setelah melihat daratan, "Kakak, kita akan keluar dari Danau Pulau Seribu." Bai Qiu tersenyum tipis tanpa menjawab. Keduanya dibesarkan di dalam Danau Pulau Seribu tanpa meninggalkan tempat itu. Bai Qiu terlahir sebagai jiwa yang gelisah, dan terlebih lagi, kali ini dia menyelinap keluar. Dia merasa gembira dan senang. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan 3 pengintai dari keluarga Bai. Kereta perang ungu kemasan itu terbang menjauh begitu mereka bertemu dengan 2 pengintai pertama. Yang ketiga cukup pintar untuk meneriakkan pesan dari Nyonya Yan kepada mereka. Bai Qiu berpura-pura tidak mendengarnya. Sekarang Luli merasa dia harus melakukan ini. Dia merasa dia harus melakukan hal yang sama karena beberapa kebaikan harus dibalas. Jika dia tidak bertindak saat Luli dalam kesulitan, itu akan bertentangan dengan sifatnya. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh bahaya. Begitu keluarga Yu dipaksa ke dalam situasi putus asa, konsekuensinya akan sangat serius. Namun, dibandingkan dengan Luli, dia masih akan jauh lebih aman. Di belakang Bai Qiu dan Bai Xiaosuang adalah orang tua dari penjara surga. Jika keluarga Yu membunuh mereka, keluarga Yu akan menghadapi risiko dimusnahkan. Kakak, haruskah kita membuka perisai penyamarannya? Pertanyaan Bai Xiaosuang menarik Bai Qiu kembali ke dunia nyata. Mereka akan memasuki kerajaan bela diri surga. Bai Xiaosuang ingin tetap bersikap rendah hati. Jika mereka terbang seperti ini, mereka akan segera terdeteksi. Menyelinap adalah bagian yang menyenangkan. Tidak. Bai Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita akan pergi seperti ini saja. Kita juga akan berpindah dari satu kota ke kota lain sesekali. Kita akan pergi dengan cara yang terbuka seperti siang hari. Bab 214, keberadaan tidak diketahui. Apa? Baik Bai Xiaosuang maupun Liu Yi tidak menyadari hal ini. Terbang di tempat umum akan membocorkan keberadaan mereka kepada keluarga Yu, menjadikan mereka sasaran empuk. Jika itu terjadi, bagaimana mereka bisa membantu Luli?
Dengarkan aku, semuanya akan baik-baik saja. Baekhyuk tersenyum lembut. Melihat kedua orang lainnya tidak berhenti menatapnya, dia menjelaskan, apa yang akan kita lakukan kali ini? Membantu Luli. Apa yang akan dilakukan Luli? Membalas dendam dan mengumpulkan tulang-tulang kakeknya. Karena itu, kita akan mengalihkan perhatian keluarga Yu darinya. Dengan cara ini, dia akan lebih aman. Selain itu, setiap orang di kerajaan bela diri surga akan tahu tentang ini setelah kita terbang ke sana. Segera, berita akan menyebar ke seluruh gurun utara. Pada saat itu, keluarga Yu tidak akan berani menyentuh kita kecuali mereka ingin dimusnahkan. Apakah kamu mengerti sekarang? Ah, adikku, kamu pintar sekali. Ini sangat menyenangkan. Bai Xiaosuang segera tersadar. Dia tidak bodoh. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai alam kolam jiwa secepat itu. Alamnya tidak lebih rendah dari Baekhyuk. Hanya saja Bai Xiaosuang berpikiran sederhana dan dia biasanya tidak suka bekerja keras. Sekarang setelah Baekhyuk memberinya petunjuk, dia segera memahaminya. Liu Yi juga tidak keras kepala. Dia melirik Baekhyuk dengan kagum dan hormat. Baekhyuk memiliki penampilan yang sangat cantik dan tingkat kecerdasan yang tinggi. Dia lahir di keluarga super dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Dewa benar-benar mencintai dan memujanya sehingga membiarkan begitu banyak kebajikan berkumpul dalam dirinya. Bai Xiaosuang adalah seorang gadis yang sangat menginginkan kekacauan nasional. Dia mengendalikan kereta perang agar terbang pada ketinggian yang lebih rendah dan membuat formasi penghambatan bersinar dalam cahaya ungu. Sekarang, kereta perang itu dapat terlihat bahkan dari kejauhan. Terbang ke arah barat laut untuk beberapa saat, tampak sebuah daerah kecil di sebelah kiri depan mereka. Bai Xiaosuang sengaja menerbangkan kereta perangnya ke arah itu. Dia membuat kereta perang itu semakin melambat setelah mereka sampai di daerah itu. Bulan ungu di lehernya bersinar seolah-olah dia takut tidak ada yang melihatnya. Swish, swish, swish. Di daerah itu, banyak prajurit yang terkejut. Mereka bergegas keluar dari halaman untuk melihat. Dua gadis cantik yang identik menarik perhatian banyak orang. Banyak pemuda bahkan mengira mereka adalah peri yang turun dari surga. Mereka benar-benar takjub. Baekhyuk, Bai Xiaosuang. Daerah itu dekat dengan Danau Pulau Seribu, jadi banyak keluarga yang mengetahui kejadian di Danau Pulau Seribu. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan identitas si kembar. Daerah itu direbut dalam keributan besar. Dua mutiara Danau Seribu Pulau muncul dengan begitu gemilang. Terlebih lagi, tidak ada prajurit yang kuat untuk melindungi mereka. Apakah mereka tidak takut akan terjadi sesuatu yang salah? Bagaimana jika ada orang pemberani yang menodai nama baik si kembar? Bai Xiaosuang memutar matanya saat beberapa ide muncul di benaknya saat dia menatap orang-orang yang sibuk di bawah. Senyum licik muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba menghentikan kereta perang dan berteriak, "Siapa kepala daerahmu? Keluarlah dan bicaralah denganku." Liu Yi kebingungan. Baekhyuk tersenyum tetapi dia tidak menghentikan Bai Xiaosuang dari perilaku nakalnya. Dari satu halaman di tanah, seorang tetua dari alam kolam jiwa terbang ke benteng batu dan membungkuk kepada mereka, "Saya Lilu." "Apa katamu, Nona?" Bai Xiaosuang berkata dengan santai, "Kami sedang dalam perjalanan menuju kota Kaisar Yu dan kota bela diri langit. Apakah Anda memiliki peta kota bela diri langit? Jika ada, berikan saya salinannya." Orang-orang kembali terlibat dalam diskusi yang panas. Dua mutiara Danau Seribu Pulau itu sedang dalam perjalanan menuju kota Kaisar Yu dan kota bela diri langit. Mungkinkah mereka menyukai tuan muda tertentu dari keluarga Yu atau keluarga Zi? Apakah mereka akan menikah dan tinggal di kerajaan bela diri langit? Lilu melambaikan tangannya dan seorang patriark segera bergegas mengeluarkan peta. Lilu terbang ke udara, menyerahkan peta itu kepada Bai Xiaosuang, terbang kembali dan berkata, "Nona, apakah Anda membutuhkan sesuatu lagi? Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya akan melakukan apapun yang saya bisa." "Tidak." Bai Xiaosuang melihat peta dan mengendalikan kereta perang untuk melaju. Tak lama kemudian, mereka menghilang di utara. "Seseorang, kemarilah," teriak Lilu setelah kereta perang itu pergi menjauh. "Laporkan masalah ini sekarang juga." Meskipun kereta perang itu sudah lama hilang, perbincangan di daerah itu semakin memanas. Banyak pemuda yang masih merasa bahwa mereka baru saja bermimpi. Mungkin sosok si kembar akan muncul dalam tidur mereka mulai sekarang. Kota Kaisar Yu. Di dalam benteng, seorang lelaki tua kurus terbakar amarah setelah membaca berita terbaru. Apa yang diasumsikan Nyonya Yan benar. Semua ini diatur oleh keluarga Yu. Semuanya direncanakan oleh lelaki tua kurus, Yulun,
yang dijuluki Viper, wadah pemikir keluarga Yu. Bahkan, tidak lama setelah Luli meninggalkan Pulau Blood Evil, Yulun sudah mendapat informasi. Liu Ming dan murid-murid keluarga Liu yang hilang lainnya dikirim oleh Yulun. Begitu Luli pergi, Liu Ming menghancurkan jimat giok untuk memberitahu Yulun tentang kepergian Luli. Semuanya berjalan sesuai rencana Yulun. Ia telah memperoleh berkas yang cukup lengkap tentang informasi Luli. Yulun berhasil menyimpulkan bahwa berdasarkan karakter Luli, ia pasti akan pergi ke suku Dilong jika ia tahu kuburan kakeknya telah digali. Membunuhnya akan menjadi hal yang mudah selama Luli meninggalkan Danau Pulau Seribu. Yulun mengirim banyak orang untuk menunggu di luar Danau Pulau Seribu. Ia mengatur banyak hal di sepanjang jalan yang akan ditempuh Luli. Yulun yakin bahwa Luli tidak akan selamat kali ini. Namun, sebuah kejutan baru saja muncul. Tanpa diduga, Bai Xiasuang dan Bai Qiuk meninggalkan Danau Pulau Seribu. Ini bukan hal terburuk, tetapi para pengintai yang bersembunyi di Danau Pulau Seribu telah melaporkan bahwa banyak prajurit kuat dari keluarga Bai juga datang. Sekarang, yang memperburuk keadaan adalah keberadaan Luli tidak dapat ditemukan lagi oleh para pengintai. Yulun merasa masalahnya jauh lebih rumit sekarang. Tampaknya telah berkembang di luar kendali. Datanglah dan sampaikan kata-kataku. Setelah berpikir sejenak, Yulun berteriak. Seorang prajurit dari alam roda takdir bergegas masuk. Yulun memerintahkan, kirim pengintai untuk mencari Luli. Kalian harus menemukannya. Ingat, kirimi aku berita saat kalian menemukannya. Jangan melakukan apapun yang akan membuatnya waspada. Suara mendesing. Prajurit alam roda takdir itu pun pergi. Yulun masih belum bisa tenang. Ia sekali lagi memberikan perintah, kirim pesan kepada keluarga-keluarga di sepanjang jalan dan minta mereka untuk mengalokasikan lebih banyak orang untuk pencarian. Katakan kepada mereka bahwa jika mereka menemukan Luli, aku akan memberi mereka sebuah daerah dan 50 juta kristal suan. Perintah diberikan satu demi satu. Hanya dalam waktu kurang dari setengah hari, banyak keluarga di kerajaan bela diri surga mendidih karena kegembiraan. Keluarga Yu memiliki banyak sumber daya di kerajaan bela diri surga. Banyak keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Yu, dan lebih banyak lagi yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Yu. Sekarang keluarga Yu telah memberikan perintah, semua keluarga ini bangkit berdiri. Banyak pengintai dan prajurit mencari Luli seperti orang gila. Siapapun yang menemukan Luli bisa menjadi penguasa suatu daerah dan pemilik 50 juta kristal suan. Tak pelak, berita itu pun tersebar. Para prajurit dan keluarga yang tidak menerima perintah secara langsung juga ikut terlibat. Mereka ikut serta dalam pencarian tanpa mendapat perintah apapun. Jika mereka cukup beruntung untuk menemukan Luli, mereka akan menjadi kaya. Tak lama kemudian, seluruh kerajaan bela diri langit mulai bergerak. Setidaknya jutaan prajurit sibuk mencari Luli, mencari kemana-mana dan menanyai siapapun yang mencurigakan hanya untuk menemukannya. Hal paling aneh terjadi. 3 hari penuh. Jutaan prajurit menghabiskan 3 hari namun tidak menghasilkan apapun. Seolah-olah Luli tidak pernah meninggalkan Danau Pulau Seribu dan tidak memasuki kerajaan bela diri surga. Tidak ada yang dilaporkan kembali ke keluarga Yu yang berharga. Sebaliknya, banyak prajurit dicabik-cabik oleh binatang suan saat mencari Luli di alam liar. Bai Qiuk dan Bai Xiasuang terbang berkeliling dengan kereta perang mereka di siang bolong. Mereka akan mengubah arah sesekali. Mereka akan melihat ke sana kemari, membuat banyak pengintai keluarga Yu mengikuti mereka sambil gemetar ketakutan. Hal yang paling dikhawatirkan Yulun telah terjadi. Para pengintai yang dikirimnya ke Danau Pulau Seribu telah memberinya informasi akurat bahwa Bai Si, Bai Leng, dan 10 prajurit alam abadi keluarga Bai telah meninggalkan Danau Pulau Seribu. Selain itu, keberadaan Bai Si tidak diketahui sekarang. Bab 215, Luli ada di sini. Di dalam gunung yang besar, Tian Si bungkuk berlari dengan putus asa sambil menggendong Luli. Selain beristirahat selama beberapa jam di sebuah gua, keduanya telah bergegas melanjutkan perjalanan mereka akhir-akhir ini. Si bungkuk Tian pernah memasuki sebuah kota untuk membeli beberapa benda untuk penyamaran mereka. Ia mengecat rambut Luli menjadi coklat dan kulitnya menjadi coklat kecoklatan. Luli entah bagaimana menciptakan bekas luka di pipi kanannya dan menutupi mata kirinya dengan penutup mata. Ia sama sekali tidak mirip dengan Luli yang dulu sekarang. Tian Si bungkuk bersikap hati-hati. Dia telah mengambil rute yang berbeda di alam liar. Jika ada gunung, dia akan melewati gunung itu, pada dasarnya kemanapun tanpa ada orang. Pada saat yang sama, dia telah mencoba menyelidiki sekitar.
Begitu dia menemukan pengintai, dia akan mengambil jalan lain untuk menghindari mereka. Para pengintai dan orang-orang yang terlibat dalam upaya pencarian tidak cukup kuat. Yang terbaik dari mereka hanya berada di puncak alam laut roh. Jarang ada prajurit alam kolam jiwa yang terlibat. Sebaliknya, si Bungkuk Tian berada di alam roda takdir dan dia telah mencapai puncak alam kolam jiwa 100 tahun yang lalu. Seberapa kuat indera persepsinya? Bagaimana pengintai biasa bisa menemukannya terlebih dahulu? Tentu saja, keduanya sebenarnya memiliki beberapa keraguan baru-baru ini. Bahkan jika si Bungkuk Tian menghabiskan seluruh waktunya untuk menyelidiki, tidak mungkin dia bisa sepenuhnya menghindari semua pengintai. Luli dan si Bungkuk Tian telah bersiap untuk membunuh pengintai manapun yang dapat menemukan mereka. Namun, perjalanan mereka tidak ada kejadian yang berarti. Begitu banyak kejadian yang membuat mereka berdua merasa gelisah. Sepertinya, keluarga Yu sama sekali tidak terlibat. Setengah hari berlalu, dan hari mulai gelap. Luli akhirnya merasa terlalu khawatir. Ia berkata kepada Tian si Bungkuk, "Bagaimana kalau kamu pergi ke kota-kota terdekat dan melihat situasi sebenarnya?" "Oke." Tian si Bungkuk mengangguk setelah berpikir sejenak. Ia mengambil beberapa makanan yang sudah disiapkan lalu bergegas pergi. Luli bersembunyi di sebuah gua untuk beristirahat. Ia sebenarnya tidak lelah karena ia telah digendong oleh Tian si Bungkuk. Ia hanya merasa tidak yakin. 6 jam telah berlalu sebelum si Bungkuk Tian kembali. Matanya dipenuhi kelelahan dan keterkejutan. Begitu dia masuk ke dalam gua, dia mulai melaporkan, "Ini aneh." "Apa?" tanya Luli gugup. Si Bungkuk Tian melanjutkan setelah menarik napas dalam-dalam. "Lebih dari separuh keluarga di seluruh kerajaan bela diri langit telah mengirim pengintai untuk mencarimu. Keluarga Yu telah memberi perintah. Kudengar secara keseluruhan, ada beberapa juta orang di sana. Juga, Bai Kyuk dan Bai Xiasuang juga ada di sini. Mereka terbang menuju kota Kaisar Yu dengan cara yang sangat terbuka. Juga, aku diberitahu bahwa keluarga Bai telah mengirim prajurit yang kuat dan mereka sekarang telah menyelinap ke kerajaan bela diri langit secara diam-diam." Mata Luli menjadi dingin saat mendengar beberapa kalimat pertama. Keluarga Yu sudah mendapat kabar bahwa dia memasuki kerajaan bela diri surga. Atau masalah ini sudah diatur oleh keluarga Yu sejak awal? Hal itu adalah, sekarang setelah begitu banyak orang berusaha menemukan mereka, lalu mengapa mereka tidak bertemu banyak pengintai akhir-akhir ini? Bagaimana mungkin mereka tidak pernah bertemu langsung dengan mereka? Prajurit kuat dari keluarga Bai telah berhasil menyusup masuk. Bai Kyuk dan Bai Xiasuang sedang dalam perjalanan menuju kota Kaisar Yu. Luli memikirkan wajah Bai Kyuk yang sangat cantik dan dia tersentuh. Entah bagaimana ia berhasil menyatukan semua teka-teki itu. Setidaknya, Bai Kyuk berusaha membantu dengan seluruh kekuatannya. Wanita muda ini sungguh luar biasa. Ia bahkan lebih terhormat dan bersemangat daripada pria. Luli mengajukan beberapa pertanyaan lain, lalu setelah mempertimbangkannya sejenak, berkata, "Si Bungkuk Tian, apakah menurutmu ada yang salah di sini?" Si Bungkuk Tian tahu apa yang ingin didengar Luli. Ia menjawab tanpa berpikir, "Ya, sangat ingin. Aku juga diberitahu bahwa baru-baru ini, ada beberapa binatang suan di pegunungan dekat sini. Banyak pengintai dan prajurit yang mencarimu terbunuh oleh binatang suan. Tuan, apakah kau melihat banyak binatang suan di sepanjang jalan?" Dengan baik, Luli tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia berteriak kaget, "Mungkinkah prajurit kuat dari keluarga Bai mengikuti kita secara diam-diam? Ia telah membantu kita menyingkirkan para pengintai di sepanjang jalan." Luli tidak pernah melihat terlalu banyak binatang suan di sepanjang jalan. Yang dilihatnya hanya dari tingkat pertama dan kedua, dan jumlahnya tidak banyak. Keterampilan hidup para pengintai sangat bagus. Bagaimana bisa banyak pengintai terbunuh oleh binatang suan? Ada yang tidak beres. Bahkan jika bukan para prajurit keluarga Bai yang membantu mereka, pasti ada beberapa prajurit kuat yang diam-diam membantu mereka menyingkirkan para pengintai. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menikmati perjalanan yang begitu damai. Harusnya menjadi prajurit keluarga Bai. Si Bungkuk Tian berkata setelah berpikir sejenak, "Selain para prajurit keluarga Bai, tidak ada orang lain yang bisa memiliki cara seperti ini. Ras Phoenix Biru tidak bisa keluar sekarang. Bahkan jika mereka bisa, mengapa mereka bersembunyi? Mereka bisa saja membawamu langsung ke keluarga Yu dan membunuh mereka." Luli percaya apa yang dikatakan si Bungkuk Tian masuk akal. Jika Yecha dan yang lainnya keluar, mereka pasti akan datang menemuinya. Tidak mungkin mereka tidak akan muncul setelah sekian lama. Mari kita istirahat dulu, setelah itu kita lanjutkan perjalanan.
Luli memutuskan untuk tidak membuang waktu terlalu banyak untuk berpikir. Bai Xiaosuang dan Bai Qiu membantunya, dan keluarga Bai mungkin juga mendukungnya secara diam-diam. Semua ini membuatnya merasa jauh lebih percaya diri. Dia tidak bisa mengecewakan Bai Qiu dan yang lainnya. Dia harus segera tiba di Kabupaten Wuling, membawa tulang-tulang kakek dan paman buyut ke-6 bersamanya, dan melihat apakah dia bisa memusnahkan keluarga Bu. Setelah beberapa jam beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan yang juga damai. Bahkan tidak terlalu banyak pengintai. Luli dan si Bungkuk Tian merasa lega. Mereka mempercepat langkah, berusaha untuk tiba di Kabupaten Wuling secepat mungkin. Kabupaten Wuling sebenarnya tidak dekat dengan Danau Pulau Seribu. Sebelumnya, ketika Luli naik kereta perang ke Danau Pulau Seribu, ia membutuhkan waktu setengah bulan untuk berkeliling siang dan malam. Sekarang dengan Tian si Bungkuk yang menggendongnya, perjalanan menjadi jauh lebih cepat, meskipun mereka telah mengambil beberapa jalan memutar. Seluruh perjalanan mungkin akan memakan waktu 6 atau 7 hari. Mereka seharusnya tiba dalam 2 atau 3 hari. Masih belum ada Luli. Hari lain telah berlalu. Yulun tidak dapat menahan diri. Dia memecahkan cangkir teh ke tanah dengan marah, berteriak kepada seorang patriark dari Balai Pramuka, "Kalian memiliki begitu banyak pengintai. Apakah mereka semua hanya orang bodoh? Aku dapat memberitahu kalian dengan pasti bahwa Luli sekarang berada di kerajaan bela diri langit dan begitu juga si Bungkuk Tian. Bagaimana kalian tidak dapat menemukan 2 orang yang masih hidup dengan jutaan pengintai? Salah satu dari mereka hanya berada di alam laut roh, dan yang lainnya di alam roda takdir. Apakah kalian pikir mereka dapat menyembunyikan diri dan menjadi tidak terlihat?" Yukun, kepala Balai Pramuka, berdiri di sana dengan malu. Semua pramuka tingkat atas keluarga Yu ada di lapangan sekarang, tetapi Luli tetap tidak terlihat. Sungguh memalukan. Yukun tiba-tiba berjalan ke peta di dinding setelah berpikir sejenak. Sambil menunjuk ke sebuah rute, dia berkata, "Tuan Lun, lebih dari puluhan pengintai dari keluarga kita tewas di sini. Mereka dibunuh oleh binatang suan berdasarkan kondisi tubuh mereka. Namun, satu orang yang tewas dengan cara ini mungkin hanya kebetulan. Keluarga itu telah kehilangan lebih dari 40 pengintai dengan cara yang sama di sana. Lebih dari 100 prajurit dan pengintai dari keluarga lain juga tewas di sana." Oh, tatapan dingin terpancar dari mata Yulun. Ia meraung, "Dasar bodoh, bagaimana bisa kau tidak melaporkan ini lebih awal? Pergi dan kirim pesan sekarang juga. Aku ingin laporan paling rinci tentang berapa banyak yang tewas di sana dan bagaimana kondisi mereka saat kejadian, dan juga tempat-tempat pasti di mana mereka tewas. Dapatkan semua ini untukku secepatnya." Ya, Yukun segera pergi dan menyebarkan berita itu. Dalam 6 jam, berbagai informasi dan intelijen telah kembali melalui berbagai metode khusus. Yulun mempertimbangkan informasi tersebut untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa. Ia menepuk meja dengan keras dan berkata dengan yakin, "Luli ada di sana dan ia sedang menuju ke Kabupaten Fengshan sekarang. Ia kemudian akan pergi ke Kabupaten Wuling melalui Kabupaten Tianfu. Selain si Bungkuk Tian, pasti ada prajurit kuat lainnya bersamanya. Pasti seseorang dari keluarga Bai yang mencoba menutupi jejaknya dan membunuh pengintai kita. Begitu banyak pengintai dan prajurit yang tewas adalah hal yang tidak biasa." Yulun, dengan ketajaman indranya, dapat melihat dengan jelas. Dia berteriak kepada Yukun setelah mempertimbangkan beberapa saat, "Pergi dan temukan dia, bawa tim sendiri. Aku akan mengirim 5 patriark alam abadi ke sana untuk menunggu instruksi lebih lanjut. Kau kirimkan pesan setelah kau menemukan Luli dan mereka akan segera datang." "Ya." Yukun mengangguk dengan gembira. Ia melangkah keluar. Para prajurit kuat keluarga Bai tidak akan berani berkeliaran di kerajaan bela diri surga di depan umum. Selama Luli dapat ditemukan, ia akan mati di tangan 5 leluhur alam abadi. Bersambung.